Halo Pisces, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi untuk zodiac sign Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus in Pisces. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap Pisces yang ada di luar sana. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya di sini untuk Pisces. Kartu pertama yang keluar ada di Emperor, Page of Swords, lalu ada kartu King of Cups. Saya merasakan ada seseorang yang ingin berkomunikasi kembali ya dengan kamu, Pisces. Dia ingin nelpon kamu mungkin, ngechat kamu, ingin menjelaskan sesuatu, atau ada pesan yang memang ingin dia sampaikan ya kepada kamu. Karena dia merasa bahwa kalian masih perlu untuk bicara. Banyak dari Pisces yang saat ini mungkin tidak ada komunikasi lagi, makanya dia kayak ingin memulai komunikasi karena dia kangen. Ya, dia rindu sama kamu, Pisces. Dia ingin mengekspresikan lagi cinta dan kasih sayangnya. Dia ingin mendapatkan perhatian lagi dari kamu. Karena dia tahu kamu adalah seseorang yang tulus. Kamu adalah seseorang yang telah membuat dia jatuh cinta, membuat dia kagum, membuat dia ingin selalu berada di dekat kamu. Oke, namun karena satu dan berbagai hal ya, entah karena konflik, entah ada berantem, perdebatan, ada kesalahpahaman, atau mungkin bahkan ada hadirnya orang ketiga, sehingga banyak dari Pisces yang saat ini sudah putus ataupun sudah bercerai ya dengan orang yang kamu fokuskan. Tapi ada seseorang yang gak ikhlas di sini untuk berpisah dengan kamu, Pisces. Ya, dia merasa hubungan ini belum berakhir. Dia merasa bahwa kalian masih bisa bersatu lagi. Ya, memperbaiki semuanya. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan ya sama kamu, yang membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka. Ada energi penyesalan di sini, ya. Kenapa dia menyesal? Karena jelas di sini dengan hadirnya kartu King of Cups, cinta dan kasih sayangnya masih besar untuk kamu. Fokus terbesarnya masih kepada kamu, Pisces. Jadi bahkan kalaupun sebelumnya dia sempat menghadirkan pihak ketiga, dia memfokuskan pada orang lain, tapi ternyata itu hanya karmiknya saja. Ya, orang tersebut hanyalah pelariannya aja di sini. Tapi kalau berbicara tentang masa depan, dia mengingat kamu. Ya. Dia melihat kamu adalah sebagai yang terbaik, seseorang yang tulus, seseorang yang baik, seseorang yang penuh cinta. Bahkan di saat kalian tidak ada komunikasi pun, di sini dia masih merasakan ikatan batin yang kuat bersama dengan kamu. Dan kedatangannya kembali di sini dengan hadirnya kartu di Emperor menunjukkan dia ingin memperkuat pondasi di antara kalian berdua. Memperbaiki yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik ya. Jadi kalau sebelumnya dia memiliki sifat yang egois, keras kepala, kemudian manipulatif ya, banyak bohongnya. Ya, dia ingin memperbaiki itu. Karena dia takut ya di sini bahwa dia akan kehilangan kamu selamanya. Dia gak siap dan dia gak mau. Karena cuma kamu yang benar-benar memahami batin perasaan terdalam dia. Dia nyaman sama kamu dan dia tidak ingin ya kamu benar-benar pergi dan juga bersama dengan orang lain. Oke, kita lihat lagi di sini untuk Pisces. Ada kartu Two of Cups, kemudian Seven of Cups, ada Six of Pentacles,
Lalu ada kartu Justice. Banyak dari Pisces yang sebelumnya memiliki hubungan yang tidak seimbang, ya, berat sebelah. Mungkin kamu lebih banyak berusaha, lebih banyak berkorban, lebih banyak berjuang untuk hubungan ini, tapi dianya tidak bisa ngimbangin kamu. Ya, inilah juga yang membuat kamu kecewa, ya, dengan sikap dan juga tindakannya. Membuat kamu merasa tidak dihargai, membuat kamu merasa kamu gak disayang lagi oleh dia. Ya. Memang di awal-awal hubungan kalian begitu romantis, begitu penuh cinta, begitu saling memahami, ya, saling berkomunikasi, dan memberikan kebahagiaan satu sama lain. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu merasakan adanya perubahan-perubahan sikap dari dia. Ya, mungkin dia jadi lebih jarang, ya, menghubungi kamu, atau dia semakin cuek, semakin dingin, semakin tidak ada waktu, ya, untuk kamu. Ya, sehingga membuat kamu kayak bingung gitu, ada apa yang sebenarnya terjadi, apa yang salah. Karena kamu merasa selama ini udah memberikan yang terbaik, ya. Kamu memahami dia, kamu mencoba untuk bisa memaafkan dia, tapi dianya malah seenaknya aja sama kamu, Pisces. Ya, di saat kamu sudah memberikan segalanya, dia malah jadi semena-mena sama kamu. Permasalahan yang dihadapi ya bisa macam-macam, ya, mungkin karena perbedaan-perbedaan. Ada beberapa dari Pisces yang memiliki perbedaan usia, perbedaan agama, perbedaan tempat tinggal, ya, mungkin ada yang LDR juga, beda kota, beda negara. Tapi ya, di sini sebenarnya ego lah yang membuat hubungan ini semakin renggang. Ya, banyak dari Pisces yang berhubungan dengan seorang yang egonya ini tinggi banget. Dia nggak mau ngalah, ya, dia ingin selalu menang, ya, menang sendiri. Bukannya mencari solusi, dia malah memperkeruh keadaan. Oke? Ya, sebenarnya kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia. Tapi melihat perubahan sikapnya yang semakin toksik, ya, semakin negatif, ini yang membuat kamu jadi ragu. Apakah dia nantinya akan berubah, atau dia akan terus-menerus seperti ini? Ya, ada beberapa janji yang mungkin tidak ditepati juga yang saya lihat, ya, di sini dengan hadirnya kartu Justice. Ada beberapa dari Pisces yang hubungannya itu jadi pasif, jadi mungkin memiliki silent treatment, atau juga kamu merasa dia kayak kurang bersyukur, ya, telah bisa memiliki hubungan, ya, komitmen ini. Padahal awalnya dia sangat bersyukur bisa memiliki kamu. Tapi karena dia tenggelam, ya, dalam egonya, dalam sifat keras kepalanya, ditambah lagi kalau dia sempat menghadirkan pihak ketiga, ya, tentunya ini akan menimbulkan luka yang sangat dalam untuk Pisces. Ya, karena kamu sudah memberikan dia kepercayaan, tapi dia malah mengkhianatinya. Dia malah mengacaukan segalanya. Kamu hanya ingin tahu apakah dia benar-benar sayang sama kamu atau enggak. Dia serius atau hanya main-main saja. Ya, karena kamu juga berhak untuk bisa dicintai dengan tulus, dengan baik. Jadi siapapun orang yang kamu fokuskan, ya, pada saat ini, entah ini orang yang lama ataupun orang yang baru, kamu berharap jodoh kamu nantinya adalah seseorang yang mampu untuk bisa memberikan keseimbangan di dalam hubungan. Ya, ada keseimbangan dalam memberi dan juga menerima. Bukan hanya satu pihak yang terus-menerus memberi dan satu pihak yang lain hanya terus-menerus menerima. Tapi harus ada keseimbangan. Ya, baik dari usaha, cinta, pengorbanan, dan juga kasih sayang di antara kalian berdua. Oke, di sini ada kartu Five of Cups. Ada Seven of Pentacles. Ada kartu Temperance.
Bottom of the deck ada kartu The Chariot. Ada beberapa dari Pisces yang baru-baru ini putus ya. Ada yang sudah berpisah beberapa bulan atau bahkan sampai tahunan juga. Tapi seseorang masih tetap mengingat kamu di sini Pisces. Ya karena kamu sangat sulit untuk dilupakan. Ya seseorang sangat sulit untuk bisa move on dari kamu. Kamu begitu baik, kamu begitu peka, bisa memberikan perhatian, keromantisan, yang tentunya dia tidak bisa dapatkan ya dari orang lain di luaran sana. Makanya dia selalu mengingat kamu. Dia sedih, ada rasa penyesalan, dan ada rasa ingin kembali. Ya, jelas banget di sini dengan hadirnya kartu Five of Cups. Dia merasa perubahan-perubahan yang terjadi ya selama kalian sudah berpisah. Ini hanya membuat dia semakin galau, membuat dia semakin merasa kehilangan kamu. Memang masih ada gengsi ya, masih ada rasa malu dari dia untuk mungkin menghubungi kamu duluan, tapi dalam waktu dekat ini dia akan menurunkan gengsinya ya. Dia akan mengambil inisiatif untuk memulai kembali percakapan ya, komunikasi di antara kalian berdua. Karena selama dia masih dengan egonya, dengan gengsinya, ya hubungan ini gak akan jalan kemana-mana. Ya tidak akan punya masa depan. Makanya dia berpikir kalau dia perlu ya untuk bisa lebih rendah hati ya, untuk bisa mengakui kesalahan, untuk bisa minta maaf sama kamu, dan meminta kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Dia ingin menyembuhkan hati kamu yang terluka. Dia ingin menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu Pisces. Terlepas dari berapa lama pun ya kalian sudah berpisah, seberapa jauh pun jarak kalian pada saat ini. Tapi dia gak peduli. Dia sudah melihat kamu sebagai jodohnya, sebagai soulmate-nya, ataupun twin flame-nya. Dia ingin berada di sisi kamu, ya. Bahkan di sini ada energi pernikahan, artinya dia memiliki impian untuk bisa menikah dengan kamu, Pisces, di masa depan. Ya, dia tidak ingin kalian terpisah lagi, dia tidak ingin kalian memiliki permasalahan yang menggantung, yang tidak terselesaikan dengan baik. Ya, untuk kedepannya, dia berharap kalian berdua bisa sama-sama mencari solusi dan juga saling mengekspresikan, saling terbuka tentang pikiran dan juga perasaan masing-masing, tanpa harus menutupi, tanpa harus berbohong gitu ya dengan perasaan yang sebenarnya. Ya karena beberapa waktu kebelakang ini mungkin dia kayak menutupi ya perasaan dia sendiri. Dia berbohong ya, seakan-akan dia kayak nggak butuh kamu lagi, nggak pengen sama kamu lagi. Tapi intuisinya ya, hati terdalamnya mengatakan bahwa dia masih ingin bersama dengan kamu. Hanya kamu yang dia rasa cocok ya untuk hidupnya, untuk menjadi pasangan hidupnya untuk selamanya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk zodiak ya. Saya melihat di sini ada Cancer, ada Scorpio, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Aries ya. Beberapa dari Pisces juga mungkin ada yang berhubungan dengan Earth sign ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun, orang yang kamu fokuskan ya, orang yang dealing sama kamu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.